Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Zahra Ritonga. Saya mahasiswa jurusan Tadris Biologi 1 semester 6 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video pembelajaran ini, saya akan membawakan materi keanekaragaman hayati menggunakan strategi pembelajaran TPS atau Think Pair Share. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Ya, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan yang piket dihapus dulu ya papan tulisnya. Selagi kawan-kawan yang menghapus papan tulis, Ibu absen dulu ya kalian. Oke, Adi Hartono ada? Atika Zahra ada? Adinda Retno Wulan? Eka Septiani? Irfan Ritonga? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Udah siap dihapus papan tulisnya? Udah. Ketua kelas silahkan memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Amin amin ya robbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semuanya ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tahu siapa yang tahu materi kita hari ini? Iya, benar sekali. Materi kita hari ini ialah keanekaragaman hayati. Sebelum memulainya, Ibu mau kalian melihat dulu keluar kelas kalian, keluar lingkungan sekolah kalian, tapi lihatnya dari kelas saja ya, jangan keluar. Coba kalian amati makhluk hidup apa saja yang ada di sekitaran kita. Nah, udah dilihat? Ya, coba sebutkan. Iya, apa yang kalian bilang benar semua. Di sekitar kita tentunya banyak ya makhluk hidup. Ada semut, ada kecoa, ada kucing, ada tikus, ada burung, dan yang lain-lain. Nah, jadi mereka semua itu hidup berinteraksi dengan lingkungannya maupun dengan kita manusia. Nah, sebelumnya pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa kita harus mempelajari keanekaragaman hayati ini? Salah satu alasan kenapa kita harus belajar materi keanekaragaman hayati ini ialah kita merupakan warga negara Indonesia. Faktor geografis negara Indonesia membuat negara kita kaya akan keanekaragaman hayatinya. Coba kalian lihat, ada satwa apa aja di negara kita, tapi nggak ada di negara lain. Nah, salah satunya tadi itu ada orang utan. Ada orang utan Sumatera, ada orang utan Kalimantan, ada komodo, ada harimau Sumatera yang saat ini yang terancam punah. Pembelajaran kali ini kalian akan membentuk diskusi dengan kelompok kecil. Anggotanya tadi itu dengan teman sebangku aja. Yang duduk sendiri bisa gabung dengan yang lainnya, maksimal 3 orang. Tapi yang udah ada kawan sebangkunya nggak usah lagi cari yang lain. Lalu nanti Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, langsung saja ya, Ibu jelaskan dulu materi singkatnya. Apa sih itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati atau biodiversitas merupakan keanekaragaman yang menunjukkan totalitas atau keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem dari suatu daerah tersebut. Nah, keanekaragaman hayati tadi itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen ini merupakan variasi yang terdapat dalam satu spesies, baik dalam satu populasi ataupun banyak populasi. Contohnya tadi itu apa? Contohnya tadi itu ada bunga mawar merah dan bunga mawar putih. Nah, yang kemudian keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Keanekaragaman tingkat spesies merupakan variasi antar spesies
di dalam ekosistem. Variasinya tadi itu yang terjadi antar suatu spesies. Misalnya dalam satu genus, famili, atau tingkatan taksonomi lainnya. Contohnya apa, Bu? Contohnya tadi itu ada kucing, singa, harimau, savana, dan keluarga kucing lainnya. Mereka termasuk dalam keluarga kucingan atau Felidae. Nah, kemudian yang terakhir ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Kita tahu kan kalau ekosistem itu merupakan interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya maupun makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, jadi keanekaragaman hayati tingkat ekosistem tuh banyak ya. Salah satu contohnya tadi itu ada ekosistem laut, ekosistem lumut, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem padang rumput, dan yang lain-lain. Nah, untuk mengetahui penjelasan lebih lanjutnya kalian bisa baca di buku paket kalian ya, di halaman 235 sampai 241. Nah, biar kalian lebih paham lagi, ibu akan kasih kalian artikel. Tolong ketua kelas dibagi ya. Nah, setelah itu kalian baca artikelnya. Setelah di dalam artikel tadi itu udah ibu kasih soal. Nanti soalnya kalian jawab sendiri, baru kemudian kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian. Oke, ibu kasih waktu beberapa menit ya. Nah, udah siap semuanya? Siapa lagi yang belum siap? Udah ya, udah siap semuanya. Nah, karena udah siap, kalian jawab dan kalian diskusikan. Siapa yang mau maju presentasikan hasilnya? Ya, oke. Kepada Adinda Retno, ibu persilakan. Nah, karena udah selesai ya presentasinya, siapa yang mau bertanya? Ya, kepada Adi dipersilahkan. Pada kelompok penyaji bisa dijawab ya. Setelah menjawab pertanyaan, silakan sampaikan kesimpulan materi hari ini ya. Nah, oke. Ibu mau kasih tambahan untuk pertanyaan dari Adi ya, mengenai konflik manusia dengan satwa liar. Kenapa terjadi konflik seperti itu? Contohnya harimau Sumatera, banyak sekali konflik yang antara warga dengan harimau Sumatera itu tersendiri. Salah satunya tadi itu hilangnya habitat mereka, kemudian hilangnya habitat mereka dan banyak terjadi perburuan mangsa harimau Sumatera tadi. Jadi ketika habitat mereka diambil dan sumber makanan mereka diambil, ya mereka mau tidak mau turun ke pemukiman. Nah, untuk konservasinya sendiri tadi itu, jika harimau Sumatera sendiri sudah mau membunuh manusia, maka mereka berarti sudah tidak takut lagi dengan manusia gitu. Tapi kalau misalnya dia harimau Sumateranya masih liar, dia kalau ketemu dengan manusia pasti lari, pasti berbalik gitu. Nah, jadi bisa ibu beri kesimpulan pelajaran hari ini, materi hari ini, keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi dari berbagai tingkat, yaitu tingkat gen, jenis, dan kelamin. Manfaatnya itu banyak ya, dan ada yang beberapa yang dipakai sebagai pemenuhan kebutuhan manusia, dan terancamnya keanekaragaman hayati itu sudah dilakukan upaya pencegahan seperti konservasi in situ dan ex situ yang telah kalian baca sebelumnya. Oke, sampai di sini aja dulu pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajarannya? Kalian senang atau ada lagi yang tidak kalian pahami? Oke, jadi untuk tugasnya ibu kasih laporan diskusi. Kalian membuat laporan mengenai hasil diskusi keanekaragaman hayati di Indonesia dan upaya pencegahannya. Oke,
sudah kita tutup hari ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.